wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan Miss Sisti. Apa kabarnya? I hope all of you in a good condition. Miss Sisti, alhamdulillah, fine too, thank you. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Sisti pada bahasa bermuatan IPA di tema 1, subtema 4 tentang hidup rukun di tempat berada dengan materi benda dan sifatnya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam pelajaran, sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu ya teman-teman. Ya, sekarang Miss Sisti punya yang namanya tepuk. Mungkin kalian sudah pernah melakukan ice breaking di kelas kalian masing-masing. Nah, kali ini Miss Sisti akan melakukan tepuk jari. Ya, kita ikuti ya. Kalian dengarkan, nanti kalian ikuti. Oke? Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. Cetrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Amin. Oke, tepuk tangan buat Miss Sisti dan teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, kita sudah melakukan ice breaking, pasti tambah semangat dong ya. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang benda dan sifat-sifatnya ya, benda dan sifat-sifatnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, tadi kan sudah ada tuh di ice breaking membaca doa ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca doa mau belajar ya. Yuk sama-sama teman-teman, biar ilmunya semuanya berkah dan kalian dapat dapat mengisi worksheetnya, dapat mengerti, memahami pelajarannya dengan baik. Yuk, baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Miss Sisti masuk ke materi pelajaran, kita juga harus tahu nih, kenapa kita harus belajar atau kita harus mengetahui tentang benda dan sifatnya. Nah, teman-teman, kita harus banyak bersyukur ya, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia ya. Salah satu contoh yang akan nanti kita pelajari tentang benda dan sifatnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang tertulis pada surat Al-Hajj ayat 63, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu bumi itu menjadi hijau. Nah, itu adalah salah satu kutipan dari surat Al-Hajj ayat 63 teman-teman. Nah, itu saja sudah jelas ya, bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang kita masuk ke materinya teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi tentang benda dan sifatnya, awalnya kita harus tahu dulu teman-teman, wujud benda itu ada apa saja ya. Jadi wujud benda itu ada 3 teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat contoh yang ada di meja ya. Nah, di sisi sudah bawakan, ini ada botol lem dan remote AC, lalu ada juga minyak goreng, lalu ada juga botol spray sanitizer. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari contoh ini ya, botol lem dan remote AC, kalau kita pegang ini kan keras ya. Iya. Nah, ini wujud bendanya kita sebut dengan
Ya, wujud benda padat. Betul sekali teman-teman. Lalu ini ya biasa minyak goreng yang suka dipakai mama kalian untuk memasak. Nah, ini adalah wujud benda, contoh wujud benda. Ya, betul teman-teman, wujud benda cair. Lalu, kalau yang ini spray sanitizer. Kalau mama kalian menyemprotkan ke ruangan, kemudian ruangannya berubah menjadi harum. Nah, ini disebut dengan wujud benda gas. Oke, teman-teman. Jadi setelah kita melihat contoh beberapa benda yang tadi sudah kita kategorikan, berarti wujud benda itu ada 3. Yang pertama adalah benda padat, lalu benda cair, dan benda gas. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui atau kita akan cari tahu nih. Nah, yang pertama kali kita akan pelajari adalah sifat benda cair. Sifat benda cair kita cari tahu dulu yuk. Tadi kan kalian sudah tahu nih wujud-wujud benda itu ada 3 macam. Nah, sekarang kita cari tahu contohnya apa saja nih. Nah, di depan Miss Isti sudah ada contoh dari benda cair. Nah, kalian tahu nggak ini apa yang di dalam botol? Ya, betul sekali. Ini adalah sirup. Nah, jadi sirup ini termasuk salah satu contoh benda cair. Lalu yang tadi ini ada minyak goreng. Nah, minyak ini juga salah satu contoh benda cair. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya teman-teman. Nah, ini mineral water ya. Air mineral ini juga salah satu contoh dari benda cair. Lalu ini ada sedikit sedikit ya teman-teman, air susu. Ini juga termasuk contoh. Lalu kita masuk ke contoh benda padat. Nah, kira-kira kalau benda padat apa teman-teman? Nah, ini yang tadi lem, botol lem, lalu remote AC, remote TV, lalu ada spidol. Iya betul. Lalu ada ini tempatnya. Kalau tempat kalian belajar, nah meja. Lalu ada kalau tempat kalian untuk duduk, iya kursi. Masih banyak lagi contoh-contoh benda padat yang ada di sekeliling rumah kalian, yang ada di dalam rumah kalian ya teman-teman. Nanti bisa cari tahu. Nah, satu lagi adalah contoh benda gas. Nah, contoh benda gas ada apa saja teman-teman? Nah, ini ada karbon dioksida, lalu ada oksigen, dan ada nitrogen. Oke teman-teman, kalau kalian sudah menyediakan media di rumah, kalian bisa ikut nanti untuk mempraktekannya ya. Nah, di Miss Isti ini sudah ada gelas dan juga sudah ada air mineral. Nah, yang akan Miss Isti lakukan adalah kalian perhatikan. Ini nomor 1 ya, sifat benda cair ya. Nah, apa yang Miss Isti lakukan teman-teman? Menuangkan air ke dalam gelas. Oke, apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat adalah air jatuh dari atas ke bawah. Iya, betul sekali teman-teman. Seperti apa ayo contohnya? Betul, seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Yang airnya jatuh dari atas ke bawah. Oke, itu yang pertama ya teman-teman percobaan kita. Kita lanjut ke percobaan kedua. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan kedua. Nah, di sini sudah ada air di dalam botol, lalu air di dalam mangkuk, lalu ada air di dalam gelas. Nah, sekarang kita coba amati ya teman-teman. Nah, setelah kita amati, kesimpulannya adalah air yang ada di dalam botol bentuknya seperti botol. Lalu air yang di dalam mangkuk bentuknya seperti mangkuk. Lalu air yang di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Oke, setelah ini kita masuk ke percobaan ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke percobaan ketiga. Nah, kali ini Miss Isti sudah siapkan 3 tempat ya, 3 tempat. Ini yang pertama
kita akan mengamati permukaan air, teman-teman. Kita akan mengamati permukaan air. Yang pertama, air di dalam mangkuk, lalu air di dalam gelas, juga air di dalam botol, ya. Nah, kemudian teman-teman, kita amati, lalu botol ini akan Miss Sisi miringkan ke kanan. Lalu Miss Sisi akan miringkan ke kiri. Nah, kesimpulannya adalah permukaan air tetap rata. Iya, betul sekali. Nah, setelah ini kita akan masuk ke percobaan keempat, teman-teman. Oke, teman-teman, percobaan keempat. Nah, ini kita agak-agak main air ya, teman-teman ya. Nah, Miss Sisi sudah menyediakan botol, satu buah botol yang sudah Miss Sisi lubangi ya di setiap sisinya. Nih, kebetulan ini ada dua sisi, teman-teman, yang sudah Miss Sisi lubangi. Nah, sekarang Miss Sisi mau kegiatannya adalah menuangkan air ke dalam botol yang sudah diberi lubang. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Terlihat tidak? Ya, betul sekali. Kesimpulannya, air keluar melalui lubang. Ya. Nah, ini adalah percobaan kita yang terakhir, yang keempat. Nah, setelah ini kita akan mengetahui atau kita akan ambil kesimpulan dari sifat-sifat benda cair itu ada apa saja. 4 percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita akan ambil kesimpulan. Jadi sifat-sifat benda cair adalah yang pertama adalah dari percobaan kita yang pertama tadi, berarti air mengalir dari atas ke bawah. Ya, itu sifat benda cair. Jadi sifat benda cair yang pertama adalah mengalir dari atas ke bawah. Mengalir dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, dengan percobaan kita yang kedua juga tadi, bahwa air itu sifat benda cair ya, air itu mengikuti wadahnya. Ya, mengikuti wadahnya, teman-teman. Air diletakkan di botol seperti botol, air diletakkan di dalam gelas seperti gelas, air diletakkan di dalam mangkuk seperti mangkuk. Ya, yang ketiga adalah permukaan air itu tenang, ya, seperti yang kita lakukan pada percobaan ketiga. Ya, percobaan ketiga yang kita lakukan adalah mengamati air di dalam mangkuk, gelas, dan botol. Kemudian botol dimiringkan ke kiri dan ke kanan, lalu permukaannya tetap tenang. Ya, oke. Yang keempat adalah, nah ini yang keempat, teman-teman. Seperti percobaan kita yang keempat juga tadi, bahwa air itu menekan ke segala arah. Jadi kalau ada tadi yang botol yang dilubangi itu, dia akan keluar, teman-teman, melalui lubang air itu. Ya, oke, teman-teman, itu adalah sifat-sifat benda cair. 4 sifat benda cair yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang akan Miss Sisi sampaikan pada hari ini tentang benda dan sifatnya, dan juga sifat dari benda cair. Oke, mudah-mudahan semua yang Miss Sisi berikan dapat bermanfaat buat kalian semua di rumah ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, Miss Sisi akhiri hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next week.